Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Pemirsa semua, selamat berjumpa kembali dengan channel Jejak Tapak Alam. Agar lebih berkembang, silakan bantu share, like, dan komen. Hari ini kebetulan saya silaturahim ke tempat beliau, Ki Ageng Lanang, untuk berbincang-bincang mengenai metode yang sedang dia jalani, yaitu metode apa? Metodologi pengajaran metode dalang. Metode pengajaran dengan metode dalang, huruf Ya. hijaiyah, Ki. Ya, dalang sendiri adalah petunjuk. Sekarang begini, Ki, sebenarnya tujuan dari Ki Ageng untuk metode ini bagaimana? Ya, jadi metode dalang ini terinspirasi semenjak perjalanan saya dari Sunan Kalijaga Kadilangun Demak. Ternyata diperlukan inspirasi kita ini ke depan harus memunculkan bagaimana membangun pemikiran Sunan Kalijaga kekinian. Maka saya menulis buku rekonstruksi Sunan Kalijaga. Bukunya sudah ada? Sudah ada. Sudah ada. Nanti bisa saya perlihatkan. Dan metode dalang adalah sebuah metodologi pengajaran. Dalang sendiri kan petunjuk. Saya terinspirasi dari Sunan Kalijaga. Ya, Sunan Kalijaga walaupun sudah tiada secara manusiawinya, secara fisiknya, secara orangnya, ya, tapi jiwanya, rohnya, ya, bisa menginspirasi kehidupan, memberikan kehidupan dan penghidupan bagi masyarakat di lingkungannya. Sepanjang zaman. Karena apa? Saya menyaksikan langsung tiap hari itu tidak lepas orang peziarah untuk mendoakan beliau ya. 100-200 orang itu nggak pernah lepas. Pasti ada itu. Kan luar biasa. Itulah diperlukan Indonesia mengaji, mengasah jiwa. Karena banyak manusia yang masih hidup tapi tidak memberikan dampak kebaikan dan manfaat, nggak ada kepedulian kemanusiaannya, berarti jiwanya sakit, jiwanya rusak, jiwanya mati, sehingga agak nilai kejiwaannya nggak ada, nilai kemanusiaannya hilang. Banyak, ya kan? Iya. Tapi bagi orang-orang yang jasanya, jiwanya pada saat hidup memberikan kebaikan, kepedulian, nilai-nilai kemanusiaan, maka sampai meninggal pun masih dikenang dan harum sampai sekarang. Dan harum. Iya. Memberikan inspirasi kehidupan dan penghidupan di lingkungannya. Dan ilmu-ilmunya itu tetap berjalan. Tetap berjalan. Tetap berjalan. Bermanfaat lah. Bermanfaat untuk kehidupan. Iya. Dari situlah akhirnya saya menemukan sebuah metodologi pengajaran dalang sendiri. Kata dalla ya dulu dalan. Man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilih. Barang siapa yang mengajak, menyampaikan kepada seseorang atau masyarakat kebaikan, maka yang mengajak pun mendapatkan ujroh balasan. Bahwa kebaikan itu akan kembali kepada dirinya. Dan yang menjalankan pun juga mendapatkan amalan kebaikan tentunya. Bersyukur sekali dengan adanya podcast ini. Semoga apa yang dikatakan Ki Ageng, kita mendapatkan hujrohnya juga nih Ki Ageng ya. Alhamdulillah insyaallah. Siar lah bahasanya gitu kan. Bisa gitu. Siar karena memberikan, bisa jadi ini membuka wacana. Tidak terbelenggu. Karena menurut saya ini termasuk out of the box juga ini. Gitu. Belum ada yang menjalankan ini. Ini karena ya bukan karena saya pinter ya, bukan karena saya bisa, ini benar-benar karunia Allah yang Allah anugerahkan kepada saya. Amin. Sampai buku pun saya hak cipta paten saya laporkan ke departemen yang terkait hak cipta paten. Sehingga sudah ada metodologi pengajaran metode dalang. Artinya kita untuk mencerdaskan umat. Betul. Tujuannya kan itu. Intinya ya kan? Betul. Iya, sementara kan banyak sekali anak-anak muda yang boro-boro mengarah ke situ kan ya. Gitu. Artinya kenapa saya hak cipta paten saya daftarkan? Supaya legal negara itu saya diakui dong.
bukan main-main menjalankan ini. Gitu. Iya, termasuk karena hak cipta. Hak cipta paten. Hak cipta paten, iya. Nah, saya sendiri berpikir bagaimana sih kaitannya hubungan para leluhur orang-orang tua kita dulu pada zaman itu lebih cerdas sebenarnya. Ya, bagaimana kita napaktilasi tadi. Kecerdasan secara spiritual, kecerdasan secara berpikir, ya. Makanya saya ikutin kecerdasan kiai, kecerdasan ilahiyah, alamiah, ilmiah. Oh, itu kata-kata kiai itu ya? Iya. Kiai artinya kecerdasan, ilahiyah, alamiah, ilmiah. Oke, lanjut Ki, yang tadi silakan. Jadi diperlukan di dalam mensikapi kehidupan dan penghidupan ini perlu adanya kecerdasan kita. Kecerdasan yang kita perlukan kecerdasan ilahiyah, alamiah, ilmiah. Kecerdasan ilahiyah ini artinya keyakinan ketauhidan, keilahian, ketuhanan yang Maha Esa. Sedangkan kealamiahan harus kita jalani. Bagaimana alam yang berjalan, yang berlaku dalam kehidupan dan penghidupan yang kita bisa lihat, bisa kita dengar, dan bisa kita rasakan, baik hubungan kepada sesama maupun hubungan kepada alam semesta. Secara ilmiah bisa dijabarkan, ya, secara nalar akal pikiran, hati dan nurani bisa menerimanya, sehingga kita bisa mengembangkan, mengajak untuk kebaikan dan kemanfaatan. Itu kiai. Itu artinya kiai ya. Artinya kiai. Iya. Lalu step-step apa yang sudah Bapak akan jalankan yang pertama mengenai pengajaran ini? Ya, konsep metode dalang ini kan dengan bercerita dan bernyanyi. Sebagaimana Sunan Kalijaga juga menyampaikan pada zaman itu, ya. Maka memakai falsafah siloka, filosofi kehidupan. Bagaimana Sunan Kalijaga dalam mengajarkan hubungan kepada sesama, hubungan kepada alam semesta, hubungan kepada sang penciptanya, maka diperlukan sesajen. Sesajen itu berarti menyajikan presentasi. Kayak kita presentasi begini supaya ditonton kawan-kawan. Ini sama sesajen ini. Sesajen juga. Iya kan? Betul itu. Iya. Harus menyajikan bagaimana komunikasi kita kepada ibaratnya apa yang sensornya, bagaimana supaya ada gerakan, ya. Nah, wayang ini kembalikan wayang itu gambaran kehidupan. Iya, menampilkan, menyajikan, ya. Menyajikan. Dan sebelum ada wayang itu ada sajen digambarkan di sana. Sesajen itu apa? Ada bubur merah, bubur putih, ada kelapa, ada sirih, ada jarum, ada benang, berbagai macam. Coba kalau sesajen itu. Biasanya di sini nih di Bali, di mana-mana ya, ada adat-adat yang kita memang sudah kita sahnya adat kita, kehidupan kita, budaya kita. Iya, tapi kenapa ya sebagian orang-orang itu yang, mohon maaf, dengan adanya seperti itu katanya musyrik? Ya, karena apa? Sudah terbelenggu. Oh, gitu. Terbelenggu itu artinya kan tertutup. Tertutup itu bahasa Inggrisnya cover. Iya. Bahasa spiritnya kafir. Apa yang menutupi? Bisa jadi latar belakang, sudut pandang, kepentingan, literatur, merasa paling hebat, merasa paling pinter, merasa paling suci, itu bisa merasa paling-paling, itu kan superlatif. Iya, betul. Kalau sudah berpikiran superlatif, berarti kan menutup dirinya. Pikirannya nggak mau menerima pikiran orang lain. Tidak mau menerima bahwa, dan tidak ada menyadari bahwa kita harusnya bersadar diri. Setiap manusia itu memiliki kelebihan dan kekurangan. Dengan kelebihan dan kekurangan setiap orang itu hendaknya saling peduli, saling berbagi. Sisi mana kelebihan orang lain untuk menutupi kekurangan kita. Dan begitu juga kita harusnya merasa kelebihan kita hendaknya kita bagikan kepada orang lain. Itu. Jadi jangan merasa paling, tapi harus saling. Makanya lagunya, kalau lagu Garuda saya, Garuda Permana, silih asah, silih asih, silih asuh, silih wangi, menuju hidup bahagia,
tegakkan kebenaran, hancurkan kebatilan, wujudkan kemakmuran. Bangkitlah wahai generasi negeri, menyongsong meraih cita-cita suci. Mantapkanlah niatmu dan langkahmu menuju hidup bahagia, menuju hidup bahagia. Merdeka! Merdeka. Kembali ke pembicaraan awal tentang metode pengajaran huruf hijaiyah dengan metode dalang. Kemudian kedepannya bagaimana itu ke Ageng? Iya. Jadi kalau kita kaji aksara hijaiyah ini adalah bagian daripada sarana komunikasi manusia di dunia ini ya. Karena ada bahasa Inggris, bahasa Prancis, bahasa Indonesia, bahasa Sunda. Kan ada bahasa-bahasa itu tentunya menggunakan aksara bahasa kanji, ya, aksara asanya macam-macam Jepang. Nah, karena aksara hijaiyah ini salah satunya adalah bahasa komunikasi internasional juga, bahasa Arab. Termasuk huruf induk bukan? Kalau Arab bukan Hindu ya? Bukan ya? Bukan. Bukan induk itu, induk. Oh, induk. Induk Ya, bisa. Bisa juga bahasa induk, karena bahasa ini kan bahasa umi. Nah, induk berarti aksara hijaiyahnya bahasa kitab. Ya. Makanya umul kitab, induknya kitab. Karena dokumen hidup manusia luhur mulia adanya ya di dalam Alkitab. Alkitab ini tulisannya aksara hijaiyah, ya juga disebut Al-Furqan, ya juga disebut An-Nur, Ar-Ruh, Al-Bayan, Asyifa, berbagai macam namanya kan. Tapi kebanyakan masyarakat yang mengenal hanya Al-Quran. Iya. Ya. Seolah-olah Al-Quran hanya milik komunitas tertentu. Padahal seluruh orang di dunia ini universal. Yang orang yang pengen selamat, bahasanya Islam artinya selamat kan gitu. Iya. Jadi dari sinilah saya gunakan bagaimana konsep belajarnya senang, mudah, sederhana. Karena nggak usah dipikir, nggak usah diingat, ikutin aja secara alir mengalir. Ya. Seperti kehidupan kita lah, jangan merasa paling dulu. Kalau paling itu kan superlatif. Ya. Itu kan nama Allah. Paling hebat, paling pinter, paling cerdas, paling awal. Ya Allah itu ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Kudus, ya Salam, ya Mukmin, ya Muhaimin. Asma Allah lah. Nah, kalau manusia atau alam seisinya ini namanya ciptaan. Namanya makhluk. Sedang sang pencipta kan tanpa batas. Iya. Kalau makhluk pasti terbatas oleh ruang dan waktu. Makanya kalau kita senantiasa di dalam bekerja berusaha hanya berharap kepada makhluk, kita pasti kecewa saat kita tidak mendapatkannya. Tapi kalau kita berharap kepada sang pencipta, punya harapan, karena Allah tanpa batas, hasilnya tanpa batas, nikmat yang tanpa batas. Ya, nikmat yang tanpa batas yang dilambangkan surganya Allah, jannah. Oh iya. Ya kan? Kenikmatan itu ya. Iya, nggak terlintas di dalam kepala, nggak bisa dipikirkan, ya. Dan waktunya juga tanpa batas, namanya akhirat. Oh, katakan akhirat itu. Iya, tanpa batas. Tanpa batas, iya. Namanya akhirnya tanpa batas, ya kan? Iya. Karena tujuannya Allah tanpa batas. Nah, bagaimana mengenal Allah yang tanpa batas ini? Tentunya dari ayat-ayat atau tanda-tandanya. Sifat-sifat. Kalau sifat tanda itu banyak. Ya. Tanda itu umpamanya kayak Kang Asep. Tujuannya kemana? Harapannya kemana? Oh, tujuannya ke Depok. Oh, ke Depok ya tujuan yang tahu Kang Asep. Titik yang dituju mana? Tandanya apa? Oh, tandanya di ruang. Nanti ketemunya di sini, di metode dalang. Berarti ada di titik dituju gitu. Iya. Jadi begitu juga mengenal ayat Allah ini, baik ayat kauniyah, ayat qauliyah, ayat wadah bahasanya. Sebenarnya kalau baca komunikasi ayat qauliyah itu apa sih? Firman Allah. Iya. Ya. Qauliyah itu ya. Qauliyah. Kalau ayat kauniyah? Kauniyah yang ada alam semesta ini. Siapa nyetak?
bunga itu macam-macam warnanya, Ya, itu kan beda-beda rasanya. Itu menurut saya ayat kauniyah. kauniyah ya. Ayat fuadah. Nah, Fuad cerdas. fuad, kecerdasan, rasa ini batin, Rasa di batiniyah. yaitu fuad ya. Fuad ya. Itu yang nggak bisa dibohongi sama Nggak bisa sekali. dibohongi. Fuad itu ya. Iya. Karena apa? Apapun agamanya, apapun sukunya, apapun bangsanya, apapun bahasanya, selagi manusia yang lahir ke dunia ini dikeluarkan dari perut ibu oleh Allah, memiliki, merindukan sang penciptanya. Sejahat apapun, pengennya kejahatannya tidak diketahui orang-orang lain. Nama Tuhan Al-Qudus, pengen suci dalam mau berpikir, bertindak. Sejelek apapun manusia, pengennya suka yang indah, yang cantik, yang ganteng, tergantung manusianya ya. Pasti suka al-badi gitu. Pengen merencanakan masa depan, pengen menciptakan sesuatu, berarti ada dalam asma Allah, di dalam diri kita, rasa kemanusiaan, jiwanya itu harus dihidupkan. Iya, betul. Makanya perlu saya bilang, Indonesia mengaji, mengasah jiwa. Jiwanya harus diasah supaya hidup, supaya tajam melihat kehidupan dan penghidupan. Iya, betul itu. Nah, ada lagi? Mengenai ayat fuad. Ayat fuad itu kan sesuatu memang yang murni dari dalam batin ya. Yang tidak bisa dibohongi. Kadang-kadang untuk memunculkan ayat fuad itu menurut Ki Ageng bagaimana itu? Perlu adanya dilatih, diasah di dalam ilmu kejiwaan. Perlu santapan nutrisi gizi. Jasmani butuh makan, makanannya nasi sayuran. Jasmani itu ya. Tentu itu. Rohani Bang Iwan rohani itu. Rohani juga butuh makan. Iya. Makanya rohani apa? Ya, pengetahuan. Dengan pengetahuan memberikan cerdas pemandangan. Ya. Jangan sempit. Jangan terbelenggu. Jangan tertutup. Kalau tertutup otak pikiran kita, rasa kita, seolah-olah dunia ini hanya sempit, hanya kita yang paling susah sendiri, ya kan? Iya. Ya, betul. Merasa paling susah, merasa paling sedih. Padahal begitu banyak kenikmatan Allah yang Allah anugerahkan kepada kita. Tapi kita tidak pandai mensyukurinya, menikmatinya atas karunia yang Allah berikan kepada kita. Seolah-olah yang diberikan yang namanya rezeki hanya duit doang. Nah, kebanyakan begitu tuh. Duit tuh. Kayak Bang Arif tuh. Iya, akhirnya yang kelima Pak, keuangan yang kuasa. Jangan keuangan yang kuasa dong. Pancasila mengajarkan ketuhanan yang maha esa. Tuhan kita yang maha esa, satu-satunya Tuhan yang maha tiada batas. Berharaplah kepada yang tiada batas. Nah, intinya apa? Kalau iman dan takwa, kalau orang bertakwa pasti ada kemudahan janji Allah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu minal amri yusron kadzabi salam wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib farabbi karimun habanal maram. Barang siapa yang takwa kepada Allah, janji Allah akan diberikan kemudahan segala urusannya, diberikan rezeki yang tanpa disengaja dari mana datangnya. Kadang-kadang rezeki itu nggak harus dari yang kita tolong, kadang-kadang dari yang lain. Contoh, kita mau minum kopi ini nggak sengaja kenalan Bang Arif, Bang Asep, ya kan? Bang Iwan, minum kopi ada gitu. Engkaunya Allah. Kadang-kadang diganti dengan kemudahan, keselamatan, keindahan, ketenangan, kebahagiaan. Itu kan luar biasa. Bagian daripada nikmat rezeki anugerah Allah. Iya. Bagian dari karunianya. Kun payakun nih, dapat kopi. Itulah makanya perlu mengasah jiwa kemanusiaan kita. Saling peduli, humanity ya. Saling berbagi. Hendaknya gitu, jangan merasa paling. Berarti kalau konsep itu memang konsep ulas asik ya. Ulas asik, kasih dan sayang. Kasih dan sayang. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman dan Rahim. Iya. Rahman untuk semua pihak, Rahim di alam rahim, alam kandungan diri kita. Coba bayangkan, siapa ngasih makan tanpa
kuasa Allah Nah itu. di dalam perut. Iya kan? Swarga misan itu. Ya, swarga. Swarga. Di alam rahim. Rahim. Penuh kasih, penuh sayang. Rahimakumullah ya. Rahimakumullah. Rahimakumullah. Nah kasih ini. sayang Allah. Maka mari kita bersama-sama dengan sarana ini bisa jadi Indonesia mengaji, mengasah jiwa. Bangun jiwanya. Bangun adanya. Untuk Indonesia Raya. Gitu. Salam Indonesia mengaji, Indonesia mengasah jiwa. Yang pertama dengan metode dalang untuk mengenalkan aksara hijaiyah sekaligus Alkitab, ya Al-Quran, ya Al-Furqan, ya An-Nur. Inilah metodologinya. Yang satu lagi rekonstruksi Sunan Kalijaga. Ini bagaimana pemikiran Sunan Kalijaga kekinian, anak-anak muda, generasi-generasi yang sekarang, agar memahami bagaimana kiprah Kanjeng Sunan Kalijaga pada masa itu bisa dibaca melalui buku rekonstruksi Sunan Kalijaga. Yang ketiga adalah manusia luhur mulia, rekonstruksi generasi Kartini dengan Garuda berwarna. Artinya kita hidup di dunia ini selagi Bani Adam, Al-Insan, An-Nas, Basar tidak lepas dari seorang ibu yang mengantarkan kita di muka bumi ini. Maka hargai, hormati seorang ibu. Silokanya, falsafahnya, tandanya Ibu Eli Yuniarti sebagai seseorang yang bisa menginspirasi kita untuk masa ke depan generasi bangsa. Salam merdeka.